Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sebagaimana kita dapat merasakan nikmatnya yang Ia berikan, dan tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan tak terlupa pula juga kepada dosen penguji Dr. Insinyur Sumijan MSc. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah kami lakukan pada PKL semester ini yang berjudul Perancangan Jaringan VPN dan Keamanan Data dengan menggunakan metode tunneling pada Jaringan Komputer Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Baik, jaringan komputer merupakan bagian dari komputer yang diimplementasikan dengan jaringan internet untuk mendukung user atau para pengguna dalam mengakses internet. Nah, terus dengan internet memiliki dua macam. Pertama, jaringan komputer atau jaringan internet yang bersifatnya nirkabel, dan yang kedua tuh bersifatnya kabel. Yang nirkabel itu seperti wireless. Nah, mengingat pula perkembangan teknologi yang pesat dari baik dari segi fitur, fungsi, ataupun implementasinya, yang memungkinkan untuk melakukan koneksi dan komunikasi dengan perangkat lain dengan platform yang berbeda. Permasalahan tersebut yang membuat kami tertarik untuk melakukan sebuah praktek perancangan itu dan ingin menemukan solusi dari setiap permasalahan, terutama pada jaringan dan pada keamanan. Oleh sebab itu, pemanfaatan VPN (Virtual Private Network) dengan menggunakan metode tunneling yang dapat membangun koneksi pada jaringan publik, kita seperti membuat sebuah terowongan gitu, yang dijadikan sebagai pilihan alternatif pengimplementasian pada keamanan suatu data komputer yang bersifat enkripsi, sehingga tidak dapat mudah dicuri ataupun dihacker. Terus jaringan VPN ini akan diimplementasikan dengan menggunakan metode PPTP, Point to Point Tunneling Protocol, terus membuat bentuk jaringan virtual, terus dengan menggunakan router juga. Pada prinsipnya, VPN merupakan sebuah sambungan komunikasi yang bersifat pribadi atau privat yang dilakukan secara virtual, di mana secara sederhana VPN ini bisa dipandang sebagai pembuatan jalur komunikasi data untuk pribadi pada jaringan internet publik. Masuk pada perumusan masalah, yang pertama itu bagaimana cara membentuk jaringan VPN dengan menggunakan metode tunneling dan keamanan data pada Labor UPI IPTK Padang. Yang kedua, itu dengan menggunakan jaringan publik atau jaringan umum, berkemungkinan besar data yang ada pada core memori bisa dicuri sehingga membuat yayasan rugi. Yang ketiga, memperbaiki kekurangan pada sistem keamanan dengan menggunakan jaringan VPN. Untuk batasan masalahnya sendiri, itu yang pertama, mengevaluasi ini hanya membahas tentang, evaluasi ini hanya membahas tentang jaringan VPN dengan menggunakan metode tunneling pada Labor UPI IPTK. Yang kedua, menerapkan keamanan pada jaringan menggunakan metode tunneling. Tujuan penelitian ini yang pertama itu untuk mengetahui pembentukan jaringan VPN dengan metode tunneling pada Labor UPI IPTK. Yang kedua, untuk mengetahui kekurangan pada keamanan data dan menanggulanginya dengan metode tunneling pada Labor UPI IPTK Padang. Baik, untuk pembahasan teori, saya serahkan kepada rekan saya, Wahyu Septedi Fajri. Kepada Wahyu, dipersilakan. Saya akan melanjutkan bagian landasan teori. Yang pertama yaitu VPN adalah sebuah koneksi privat melalui jaringan publik atau internet. VPN berarti jaringan yang terjadi hanya bersifat privat, di mana tidak semua orang bisa mengaksesnya. Data yang dikirimkan berbentuk enkripsi sehingga tetap rahasia meskipun melalui jaringan publik. VPN menggunakan salah satu dari 3 teknologi tunneling yang ada, seperti PTP, LTTP, dan standar terbaru yaitu Internet Protocol Security atau biasa disingkat IPsec. Utilitasnya bisa dilihat pada gambar, itu ada yang sudah menggunakan jaringan VPN dan ada yang tidak. Selanjutnya itu tunneling, merupakan teknik untuk melakukan enkapsulasi pada seluruh data pada suatu paket yang menggunakan suatu format protokol tertentu. Dengan kata lain, header dari sebuah protokol tunneling ditambahkan kepada header paket yang asli, kemudian barulah paket tersebut dikirimkan ke dalam jaringan paket data. Pembangunan tunneling ini seperti membangun sebuah terowongan, hanya orang yang memiliki akses saja bisa masuk ke dalamnya.
Baiklah, selanjutnya yaitu point-to-point tunneling protocol atau PPTP. Salah satu service yang biasa digunakan untuk membangun sebuah jaringan VPN adalah point-to-point tunneling protocol atau PPTP. Dengan PPTP, terowongan atau tunnel VPN dapat memelihara koneksi jaringan serta mengenkripsi data apapun yang ditransfer melalui jaringan tersebut. Selanjutnya yaitu router, adalah sebuah perangkat dalam jaringan komputer yang fungsinya adalah untuk menyalurkan data dari komputer asal ke komputer tujuan. Dan fungsi lain dari router adalah untuk mengelola sebuah jaringan, termasuk mengatur seberapa besar alokasi bandwidth untuk sebuah jaringan. Baiklah, selanjutnya itu metodologi penelitian. Yang pertama, kerangka penelitian. Untuk kerangka penelitiannya bisa dilihat pada slide. Dalam kerangka penelitian ini yang pertama yaitu ada penelitian pendahuluan, yaitu merupakan langkah awal melakukan suatu penelitian. Selanjutnya itu pengumpulan data. Dalam pengumpulan data terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu waktu penelitian. Untuk penelitian ini dilakukan pada tanggal 10 Maret 2020 sampai tanggal 16 Maret 2020. Selanjutnya tempat penelitian. Tempat dilakukannya penelitian ini adalah di Labor UPI PTK Padang, Jalan Raya Lubuk Galung, Kecamatan Lupit, Sumatera Barat. Selanjutnya metodologi penelitian. Terdapat beberapa metodologi yang dilakukan. Yang pertama yaitu observasi, yaitu tinjauan langsung ke lapangan. Wawancara, yaitu memberikan beberapa pertanyaan mengenai keamanan jaringan lab pada asisten lab. Penelitian pustaka, yaitu mencari berbagai sumber seperti buku dan lain sebagainya yang mengenai jaringan VPN. Selanjutnya itu penelitian lab, yaitu riset yang dilakukan di labor. Pada tahap ini yaitu dilakukan di Labor 8 UPI PTK Padang. Selanjutnya yaitu analisa. Yang pertama, analisa data, merupakan tahap melakukan analisa terhadap data-data yang dibutuhkan untuk perancangan sistem yang akan dibuat. Yang kedua, analisa proses. Dalam hal ini, penulis mengambil data dari Labor UPI PTK Padang, di mana data tersebut harus diolah terlebih dahulu karena data yang dapat dari hasil wawancara. Kemudian data yang telah diolah dilihatkan kembali kepada pihak Labor UPI PTK Padang sesuai atau tidak. Selanjutnya yaitu implementasi, merupakan tahap untuk mengetahui bagaimana aplikasi yang akan digunakan memberikan manfaat dan apakah sesuai dengan yang telah diharapkan sebelumnya. Selanjutnya pengujian, merupakan tahap melakukan testing untuk mengetahui kesalahan dalam sistem. Selanjutnya itu bagian analisa dan perancangan. Untuk analisa sendiri dilakukan dengan cara menginventarisir kondisi jaringan yang ada pada lab untuk memastikan bahwa solusi yang akan ditawarkan tidak akan banyak mengubah kondisi jaringan komputer yang sudah ada di Labor UPI PTK, baik arsitektur ataupun konfigurasi jaringannya maupun peralatannya. Daftar peralatan yang digunakan bisa dilihat pada slide, yaitu ada sebuah laptop, sebuah PC, sebuah Broadcom dan untuk softwarenya sendiri ada Winbox dan juga Cisco. Selanjutnya itu perancangan. Kemudian dengan membuat terowongan atau tunnel dari komputer server ke komputer klien, sehingga semua data dari komputer klien ke komputer server akan melewati terowongan yang sudah dibuat. Untuk arsitektur perancangan topologi VPN-nya bisa dilihat pada slide, yaitu terdapat dua buah server dan yang masing-masing memiliki protik dan masing-masing server terhubung dengan beberapa klien, dan juga terdapat klien yang melakukan kontrol terhadap server menggunakan metode tunneling ini. Untuk itu saya akan menjelaskan tentang implementasi dan pengujian. Terus pada tahapan implementasi ini, jaringan komputer yang sudah ada hanya mengalami sedikit konfigurasi atau perubahan sedikit saja pada jaringannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya yang dibutuhkan. Bagian yang paling banyak berubah pada settingan jaringan ini yaitu pada konfigurasi routernya yang paling banyak. Konfigurasi yang akan dilakukan itu yang pertama itu seperti konfigurasi IP address, terus konfigurasi gateway, DNS, NAT, router, maupun konfigurasi BPTP. Ini yang paling penting karena kita menggunakan tunneling. Di sini kami menggunakan aplikasi yang bernama Wireshark, yang dimana aplikasi ini berguna untuk memanajemen atau mengetahui lalu lintas jalur pada data yang dikirimkan, baik itu menggunakan jaringan berbentuk VPN ataupun tidak. Dan kita bisa tahu juga dengan menggunakan Wireshark ini, kita bisa dilihat di sana jaringan yang terkonfigurasi dengan VPN akan membentuk enkripsi yang dimana tidak mudah dicuri ataupun diretas. Berbeda dengan jaringan
yang tidak menggunakan VPN. Kita masuk sekarang pengujian pada jaringan VPN. Di sini ada beberapa percobaan yang kami lakukan untuk menunjukkan apakah semua fungsional yang sudah kami konfigurasi setting itu berfungsi atau tidaknya. Ada beberapa percobaan teknis yang dilakukan pada tahapan ini. Yang pertama itu meliputi pengujian konektivitas antar router yang dipasangkan. Yang kedua itu pengujian fungsional router yang difungsikan sebagai router A. Yang ketiga itu fungsi IP route. Yang keempat itu pengujian ping, dan yang kelima itu pengujian keamanan pada jaringan itu sendiri. Baik, untuk hasil konektivitas router itu pengujian yang pertama kali dilakukan adalah pengujian konektivitas antar router, di mana router A berhasil disambungkan dengan router B, maka router A akan memunculkan alamat IP dinamik secara otomatis, yaitu alamat IP-nya seperti pada di sini 10, 20, 20 dan 1, dan alamat IP yang digunakan untuk membuat jalur VPN itu tadi digunakan itu sebagai VPN. Sedangkan untuk network sendiri itu IP-nya 10.20.20.0 dan network 10.20.20.7 itu berguna untuk remote access. Segala aktivitas itu di remote. Untuk hasil konfigurasi VPN menggunakan PPTP ada pada gambar di sini. Ini merupakan hasil dari konfigurasi VPN dengan PPTP. Pada gambar di atas memperlihatkan bahwa router A sebagai PPTP server yang telah menghubungkan router B yang bertindak sebagai PPTP client. Apabila semua jalur terhubung dengan PPTP server yang ada pada router A, maka akan muncul ether 1 yang bernama, situ tertulis namanya Prayogi, yang merupakan alamat IP yang berada pada router B. Lanjut, ini merupakan hasil dari konfigurasi IP route. Lihat pada gambar, jelas itu dijelaskan bahwa pada gambar menampilkan IP address dengan alamat 10.20.20 dan 1 yang merupakan alamat PPTP server yang berhubungan router klien atau router B. Selain alamat IP tersebut, terdapat pula alamat IP lokal yang terhubung dengan jalur VPN yang memakai gateway office A. Apa itu gateway office A? Gateway office A itu seperti sebuah klien dengan mikrotik yang berbeda, maksudnya dengan server yang berbeda. Itu server office A yang membuktikan sudah terhubung dengan router B. Selanjutnya, pada hasil pengujian ping di sini dijelaskan yang pertama itu hasil pengujian implementasi ping dari office A, maksudnya dari klien ke server dengan yang berbeda. Ini merupakan gambarnya, yang dimana pada pengujian ping pada jalur dari office A ke server seperti pada gambar diperlihatkan, itu dapat melakukan ping koneksi ke server dengan menunjukkan sudah terhubung dengan server melalui jalur VPN. Yang B, hasil pengujian ping koneksi dari office B. Apalagi ini office B. Office B ini klien dari server yang berbeda. Server B tadi itu office A dari server A ke server intinya yang kita masukkan sini. Lihat pada gambar, ini merupakan hasil dari pingnya. Yang sebagaimana pada gambar diperlihatkan bahwa office B dapat melakukan ping koneksi ke server yang menunjukkan sudah terhubung dengan server melalui jaringan VPN. Dan yang C itu hasil pengujian ping antara office B dan office B dan office A ataupun sebaliknya. Berarti dari klien dari server yang berbeda dan klien dengan server yang berbeda. Di sini tampak jelas pada gambar bahwa hasilnya menunjukkan bahwa tidak diperbolehkannya koneksi antara office A dan office B dikarenakan untuk menjaga keamanan. Kenapa seperti itu? Pada gambar dijelaskan terdapat timeout yang menyebabkan itu seperti bentrok, maka dia tidak bisa untuk koneksi. Terus koneksi VPN hanya dibatasi untuk office B dengan server maupun office A pada server. Oleh karena itu office B atau sebaliknya hanya terhubung langsung ke server. Berarti tidak bisa dari klien dengan server berbeda terhubungkan dengan klien dengan server berbeda. Dan yang terakhir itu hasil pengujian pada keamanan data melalui jaringan VPN.
Dalam mekanisme pengujian keamanan pada penelitian dilakukan dengan menggunakan aplikasi Wireshark, di mana aplikasi itu digunakan untuk memantau apakah data yang dikirimkan atau data yang ditransferkan dari server ke klien ataupun dari klien ke server itu benar-benar aman, terenkripsi atau tidak. Terlihat pada gambar ini bahwa pada eksperimen ini kami menggunakan sniping pada jaringan non VPN pada lab 8. Terlihat pada jelas pada gambar bahwa pada protokolnya kita bisa melihat ada tipenya tuh seperti tidak terenkripsi, tapi terbuka. Maka itu penyebabnya kenapa banyak jaringan itu tidak aman. Baik, pada eksperimen yang kedua ini kami mencoba dengan menggunakan jaringan VPN. Tampak jelas pada gambar bahwa perbedaannya itu terletak pada enkripsinya, di mana jaringan yang VPN ini protokol itu berbeda dengan protokol yang tanpa VPN, di mana protokolnya itu sudah terkonfigurasi dengan PPP. Tujuan untuk apabila data dari itu dikirimkan dari server ke klien ataupun sebaliknya, pada saat data itu berproses atau berjalan menggunakan tunnel itu, maka secara otomatis dia berbentuk enskripsi, sehingga menyulitkan bagi para hacker atau bagi para orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri data tersebut. Dan pada gambar menunjukkan bahwa aktivitas klien VPN dengan IP address 196.195.93.10 telah berjalan di jaringan tunnel VPN. Hal itu menunjukkan pada kolom info yang tertera pada bagian bawahnya, enkapsulasi PPP and compress data. Dari hasil praktek PKL ini dapat ditarik kesimpulan yang pertama, itu dengan menggunakan metode PPTP, pembangunan VPN pada lab UPI PTK Padang dapat memberikan keamanan dengan adanya enskripsi yang berbentuk secara otomatis dan memberikan username dan password sebagai pengenal untuk brand atau ether. Yang kedua, itu keamanan pada hasil evaluasi atau perbandingan jaringan VPN ataupun non VPN, itu menunjukkan hasil yang bahwa aktivitas di jaringan tersebut lebih baik menggunakan VPN ketimbang dengan non VPN, karena aktivitas yang dilakukan di dalamnya tunnel VPN tidak diketahui oleh orang lain atau bersifat privat. Keterbatasan pada sistem ini itu pada perancangan sistem itu masih sedikit menunjukkan ada kekurangan. Di bagian mananya? Itu pada bagian terhadap serangan denial of service atau DOS dengan menggunakan pinful attack. Dan selain itu juga jaringan VPN ini masih rentan terhadap serangan nyusup jika tidak menggunakan anti dari apa yang mereka gunakan, seperti contohnya anti flooding dari sistem tersebut. Untuk saran sendiri, dalam penelitian ini ditemukan beberapa kelemahan, sehingga dapat dikembangkan ke depannya dalam memerhatikan saran sebagai berikut. Yang pertama itu sarannya, solusi untuk mengatasi permasalahan kelemahan pada jaringan yang telah menggunakan jaringan VPN, yaitu dengan meningkatkan keamanan pada level servernya. Yang kedua, perlunya merubah karakter atau kebiasaan pengguna yang suka menggunakan username ataupun password dengan jumlah digit pendek, karena hal itu rentan terhadap penyadapan oleh orang yang tidak berhak atau orang yang tidak bertanggung jawab. Terus yang ketiga, perlunya pembenahan pada security jaringan dan manajemen passwordnya. Solusinya adalah dengan cara membuat dengan kombinasi huruf ataupun angka yang lebih dari 10 digit yang terdiri dari konfigurasi huruf dan angka, yang bertujuan untuk menyulitkan aksi generate key oleh attacker atau oleh hacker. Baik, sekian hasil dari presentasi kami, mudah-mudahan bermanfaat dan kami mohon maaf atas kekurangan kami. Kami ucapkan selamat siang dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.